Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwan Fauzi Maulana dari kelas 5A Regular Pagi Banjarbaru dengan NPM 21100101029. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknik Kompilasi. Di sini saya akan menjelaskan kode optimization. Kode optimization atau optimasi kode adalah teknik transformasi program yang mencoba meningkatkan atau mengoptimalkan source code dengan membuatnya mengonsumsi lebih sedikit sumber daya, yaitu CPU dan memori, sehingga menghasilkan kode mesin yang berjalan lebih cepat. Tetapi proses pengoptimalan tersebut harus memenuhi tujuan berikut. Pengoptimalannya harus benar, tidak boleh mengubah arti program dengan cara apapun. Optimasi harus meningkatkan kecepatan dan kinerja program. Waktu kompilasi harus dijaga agar tetap masuk akal. Yang terakhir yaitu proses optimasi tidak boleh menunda proses kompilasi secara keseluruhan. Kapan kita harus mengoptimalkan? Optimalisasi kode seringkali dilakukan pada akhir tahap pengembangan karena mengurangi keterbacaan dan menambahkan kode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja. Lalu, mengapa harus kita optimalkan? Mengoptimalkan kode membantu kita untuk mengurangi ruang yang dikonsumsi. Kode yang dioptimalkan seringkali mendorong kegunaannya untuk kembali. Dan terakhir yaitu menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat eksekusinya. Berdasarkan ketergantungan pada mesin, optimasi dibagi menjadi dua, yaitu Machine Dependent Optimizer, yaitu kode optimasi sehingga lebih efisien pada mesin tertentu. Yang kedua yaitu ada Machine Independent Optimizer, yaitu strategi optimasi yang bisa diaplikasikan tanpa ketergantungan pada mesin tujuan. Tempat kode yang dihasilkan akan dieksekusi nantinya. Optimasi yang dilakukan meliputi optimasi lokal dan optimasi global. Yang pertama yaitu ada optimasi kode, yaitu folding, mengganti konstanta atau ekspresi yang biasa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Contohnya yaitu variabel B sama dengan 5, kemudian variabel hasil yaitu 2 tambah 3 tambah variabel B, kemudian print hasilnya adalah hasil. Bisa dioptimasi dengan yaitu variabel hasil 5 sama dengan variabel hasil 5 ditambah B. Kan sebelumnya itu 2 tambah 3 tuh. Bisa kita optimasi dengan langsung menulis 5 tanpa harus berlibat sama seperti 2 tambah 3. Yang dimana 5 menggantikan ekspresi 2 tambah 3. Selanjutnya yaitu ada optimasi kode redundant sub-expression elimination, yaitu menggunakan hasil komputasi terlebih dahulu daripada melakukan komputasi ulang. Misalnya terdapat urutan instruksi sebagai berikut. Variabel X sama dengan variabel B ditambah variabel C. Kemudian variabel Y sama dengan variabel A ditambah variabel B ditambah variabel C. Kemunculan B tambah C yang bersifat redundant bisa memanfaatkan hasil komputasi sebelumnya selama tidak ada perubahan nilai variabel. Kemudian ada string reduction, mengganti operator yang memakan waktu eksekusi lebih tinggi dengan operator yang memakan waktu eksekusi lebih sedikit. Contohnya yaitu perkalian. Variabel X sama dengan variabel A dikali 10, kita bisa optimasikan dengan diganti dengan variabel X sama dengan variabel A ditambah variabel A. Itu akan mengeksekusi waktu lebih sedikit. Kemudian selanjutnya ada optimasi kode copy propagation. Setelah A ditugaskan ke X, gunakan variabel A lagi untuk menggantikan X sampai A ditugaskan lagi ke variabel atau nilai ekspresi lain. Ini membantu mengurangi waktu kompilasi karena mengurangi penyalinan. Contohnya, seperti di gambar, variabel C sama dengan variabel A dikali variabel B. Kemudian, deklarasi variabel X itu menggantikan variabel A. Kemudian, variabel D sama dengan variabel X dikali variabel B ditambah 4. Variabel X itu menggantikan variabel A. Nah, jika sudah dioptimasi, adalah variabel X itu tidak berguna lagi, akan menjadi unset variable, tetap akan menggunakan variabel A. Karena kalau kita menggunakan variabel X itu akan memakan waktu penyalinan lagi. Selanjutnya yaitu optimasi kode dead code elimination, yaitu propagasi salinan seringkali menyebabkan pernyataan penugasan menjadi kode mati atau unset variable yang kita telah bahas di sebelumnya, yaitu yang tadi yang merupakan copy propagation. Suatu variabel dikatakan mati jika tidak pernah digunakan lagi setelah definisi terakhirnya. Contohnya sama seperti sebelumnya, yaitu variabel X yang menggantikan variabel A.
Karena di sini di hasilnya tidak digunakan sama sekali, lebih baik kita hapus sama sekali dan kita ubah menjadi variabel A lagi. Karena itu hanya menambahkan waktu penyalinan sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu variabel X yang menggantikan A itu tidak berguna atau tidak terpakai sama sekali. Kemudian ada contoh lain optimasi kode pada PHP. Yang pertama yaitu hindari penggunaan spasi secara berlebihan. Menghindari penggunaan spasi yang berlebihan ialah langkah efisien. Bayangkan setiap spasi memerlukan 1 byte data, sedangkan setiap tab juga 1 byte. Ketika kita membuat 4 spasi dan 4 tab, berarti kita telah menghabiskan 4 byte data. Maka akan lebih baik kita menghindari penggunaan spasi dan tab tersebut. Yang kedua ada penggunaan type data boolean. PHP mengizinkan kita menulis type data boolean dengan huruf kecil atau huruf besar, atau case sensitive. Meskipun demikian, penulisan data dengan huruf kecil semua akan lebih cepat dibandingkan huruf besar. Contohnya di sini adalah if variabel sama dengan true dengan huruf besar, maka akan lebih efisien jika kita menulisnya dengan if variabel sama dengan true dengan huruf kecil semua. Maka dia akan lebih cepat dibandingkan huruf besar. Yang ketiga ada hindari konkatenasi string yang besar. Pada saat melakukan konkatenasi string, hindari penggabungan dengan string yang ukurannya lebih besar. Ini bisa menghambat eksekusi kode yang sebenarnya bisa ditampilkan dengan cepat. Contohnya yaitu deklarasi variabel title pendek, kemudian deklarasi variabel body ada merupakan kalimatnya panjang. Akan sebaiknya kita tampilkan atau kita print out jangan satu baris. Contohnya seperti ini, echo dalam petik hasilnya, kemudian kita panggil variabel title dan variabel body. Akan lebih baik dan efisien jika kita pisah echo yang pertama yaitu variabel title dan echo yang kedua itu adalah variabel body. Maka dia akan menampilkan lebih cepat. Kemudian yang terakhir ada penggunaan kondisi perbandingan antar variabel dengan konstanta. Kita dalam penggunaan kondisi variabel perbandingan antara dan konstanta seperti ini, if variabel sama dengan 4 akan lebih cepat jika kita menuliskan konstanta terlebih dahulu, yaitu if 4 sama dengan variabel. Itu akan lebih cepat daripada kita menuliskan variabel terlebih dahulu. Seharusnya mungkin masih banyak optimasi kode lainnya pada PHP, tapi saya rasa cukup sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.